Oke, selamat sore, sober-sober sekalian yang pastinya sangat berbahagia nih pada sore hari ini menjelang maghrib, ngisi ngabuburitnya dengan hal-hal yang produktif begitu ya. Kali ini kita bakal ada kelas menyinari sosum dengan materi pengantar geografi bersama aku, Kak Ahmad, bisa dipanggil Kak Ahmad aja. Nah, oke, mungkin kalau kata pepatah, tak kenal maka tak aruf, tak sayang. Perkenalkan, nama aku Ahmad Zakir Ramadan. Aku sekarang jadi mahasiswa HI Universitas Pajajaran. Untuk riwayat pendidikan sendiri, aku dari SMP Rodatul Janah, selanjutnya aku dari SMA S Insan Cendekia Al Kausar Sukabumi, dan aku sekarang di Universitas Pajajaran Jatinangor. Nah, mungkin banyak yang nanya nih ke aku, kenapa sih aku bisa nyemplung ke dunia geo gitu ya? Padahal kan HI ini bisa dibilang kok emang ada geonya ya Kak gitu. Jadi sebenarnya aku udah tertarik sama geo ini dari SMP guys. Jadi dari SMP aku nyoba ikut lomba yaitu OSN IPS dan alhamdulillah aku bisa nyampe nasional jadi finalis tahun 2018. Kemudian aku SMA juga alhamdulillah dapat medali perunggu KSN Geografi SMA tahun 2021. Nah, the main question is, kenapa suka Geo gitu ya? Karena Geo itu seru banget, all in one package. Jadi kayak geografi itu luas banget, sampai-sampai hal-hal kecil yang mungkin kita lihat itu remeh-temeh ya, itu masuk ke geografi gitu. Mulai dari kita sebagai manusia, makhluk hidup dan lain sebagainya, dan mungkin selanjutnya kita bakal eh, belajar dan diskusi bareng nih tentang apa sih itu geografi gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau follow aku di Instagram dan mau nanya through DM, bisa lewat @imjc.k ataupun lewat email yang sudah tertera dan LinkedIn yang sudah tertera. Nah, mungkin biar lebih kondusif aja nih guys, aku pengen ngasih kontrak belajar dulu. Ini sifatnya santai aja, jadi nggak usah tegang banget gitu ya. Yang pertama mungkin pastiin kita semua udah siap, udah mandi, makan, minum yang nggak puasa, dan istirahat yang cukup biar enak banget pas nyatet. Jadi udah PW lah, udah posisi enak gitu buat nyatet. Terus yang kedua, jangan lupa berdoa, karena pada hakikatnya kita bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mungkin untuk memulai acara pada sore hari ini kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, tiada kata usai untuk berdoa dan selalu semangat kepada teman-teman semua. Dan pastinya teman-teman di sini bertanya-tanya nih, sebenarnya tujuan pembelajaran kita ini apa sih gitu ya? Oke, jadi pengantar geografi ini udah jelas ya dari namanya pengantar geografi. Jadi pengantar ini maksudnya itu adalah bagaimana cara kita memandang keilmuan, suatu keilmuan yang mana hal ini tuh dimaksudnya geografi. Jadi ini dasar-dasar kita dalam memahami pembelajaran geografi itu sendiri, yang mana setelahnya akan membahas lebih jauh lagi, yang tentunya itu semua adalah hasil perkembangan dari pengantar geografi. Nah, kenapa juga aku taruh pengantar geografi ini sebagai pertemuan pertama? Karena yang seperti sudah aku bilang tadi, untuk memahami materi geografi selanjutnya, kita harus paham dulu nih mengenai apa sih geografi itu. Dan kemudian yang ketiga, chill aja, jangan tegang, santai aja. Mau sambil makan boleh, sambil rebahan boleh sih. Tapi kalau misalkan aku saranin, kita bisa duduk, terus kita bisa nyatet, ataupun di SS dan ataupun direkam gitu ya. Nah, nih biar lebih seru, kalian bisa rename nama kalian jadi dua kata. Dengan kata pertama itu nama panggilan, misalkan nama panggilan aku Ahmad. Terus nama kedua itu nama tokoh favorit kalian. Misalkan aku nanti rename jadi Ahmad Potter misalkan. Ataupun eh, aku izin pakai nama Danira Khaira ya. Misalkan namanya jadi Danira Elish gitu misalkan. Atau enggak siapa ya? Oh misalkan Lukmanda Lisa misalkan. Karena kemarin baru ulang tahun kan Lisa Blackpink gitu. Selanjutnya biar makin seru, kita bisa banget nih buat on cam terus ganti virtual backgroundnya
jadi gambar univ yang kita mau. Ini kayak aku udah make background rektorat Unpad ya. Mungkin orang ngeliatnya kayak stadion bola gitu ya, atau misalkan kalau dari atas kayak kompor. Tapi ya ini menurutku estetik banget sih. Dan mungkin Kak, oh iya, Danira 48. Wah, Aita kata nih. Semangatnya membara. Itu udah make virtual background UGM. Wah, ini semoga tercapai ya cita-citanya gitu ya. Dan kita saling berdoa nih guys buat eh, teman-teman semua yang hadir di sore hari ini. Semoga kita semua bisa tercapai keinginan kita sesuai dengan virtual background yang kita pakai. Bisa ketik di chat. Amin, 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 amin. Biar lebih rame aja gitu. Oke. Dan yang terakhir mungkin ya pastinya harus selalu aktif ya, dan eh, mungkin nanti kita bisa foto di akhir sesi. Amin. Nah, mantap. Lukmana Ginting mantap. Misha Gomez mantap. Ayo Lukmana Ginting. Wih, udah bener ya. Ginting pemain badminton. Wis, mantap emang. Oke, aku izin lanjut ya. Oke. eh Pertama-tama ada dua gambar nih. Oke, aku pengen nanya dulu untuk gambar yang kiri. Kira-kira dari teman-teman sober sekalian, ada yang pengen speak up nggak nih? Kira-kira kalian bisa deskripsiin nggak yang kiri itu gambar apa? Boleh banget buat raise hand, biar aku bisa tahu kalian eh, punya pendapat apa nih, guys. Yang gambar kiri itu apa, Kak? Kok kayak Milo ya? Oh, Taiti, Kak, Taiti. Boleh banget guys, bilang Tahiti boleh. Tahiti dikasih apa itu? Dikasih topping, dikasih topping pohon gitu. Boleh, boleh guys. Ayo yang mau eh, jawab. Kak, Ya, banjir. mantap. Kalau kamu bisa deskripsiin di gambar itu ada apa aja ya? Misalkan ada gambar rumah gitu. Ada rumah, terus hutan kecil. Hmm, ya. Iya, Oke, terima kasih. Bener banget. Di situ ada rumah dan banjir yang udah jelas ya, itu udah kayak Tahiti gitu ya. Kalau aja dulu pas masa awal-awal COVID tuh sampai viral gitu ya, yang Tahiti gemoy gitu. Nah, untuk yang kanan ada nggak nih yang pengen speak up? Ini kira-kira yang kanan ini apa ya? Kok ada bangunan runtuh nih? Kenapa ya? Ada nggak yang pengen deskripsiin gambarnya? Kayaknya itu kalau menurut aku gempa, Kak. Nah, bener Itu banget. bangunan hancur. Oke, siap. Terima kasih. Wah, keren-keren banget nih sober sekalian. Udah pada paham nih cara ngelihat peta ataupun gambar. Yang pastinya ini tuh relate banget sama kehidupan kita, utamanya dalam membahas pengantar geografi ini. Karena nanti kita bakal banyak banget bersinggungan tentang peta ataupun gambar citra satelit dan lain sebagainya. Pasti lebih seru gitu. Oke, untuk memulai, aku izin untuk menyampaikan materi mengenai definisi, karena pastinya bagaimana cara kita untuk mengenal, yaitu dengan cara kita paham definisi geografi itu sendiri. Aku mulai dari epistemologi dulu. Jadi kalau epistemologi itu maksudnya istilah yang berasal dari katanya gitu. Jadi secara epistemologi, geografi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Nah, geo sendiri berarti bumi, dan graphein itu gambar ataupun lukisan. Jadi sederhananya, geografi kalau digabungin itu jadi ilmu yang menggambarkan permukaan bumi. Jelas ya, kayak geo kan ya bumi gitu. Graphein itu kayak grafik, grafik kan gambar ataupun lukisan gitu ya, grafik. Jadi gambaran ilmu yang menggambarkan tentang permukaan bumi. Nah, tapi ada juga menurut ahli yang lebih detail lagi. Nah, yang pertama ada Eratosthenes. Ini dia matematikawan Yunani, dan beliau banyak berkontribusi juga dalam keilmuan geografi, salah satunya menghitung keliling bumi. Nah, geografi menurut Eratosthenes itu adalah
tulisan tentang bumi mengenai segala gejala prosesnya, baik gejala proses alamiah maupun gejala sosial masyarakat. Jadi yang ditekanin sama Eratosthenes ini masih sederhana, intinya itu adalah tulisan tentang bumi. Nah, selanjutnya itu aku langsung lompat jauh ke IGI tahun 1988. Jadi IGI itu adalah Ikatan Geograf Indonesia, yang mana pada tahun 1988 itu ngelaksanain seminar lokakarya mengenai geografi itu sendiri. Nah, kalau IGI ini sendiri, dia bilang kalau geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan, dalam konteks keruangan. Nah, jadi yang perlu di-highlight dari definisi IGI sendiri adalah terdapat 3 kata kunci yang mungkin sober bisa catat ya. Yang pertama, sudut pandang kelingkungan. Yang kedua, kewilayahan. Dan yang ketiga, dalam konteks keruangan. Dan ini pasti nanti bakal banyak diangkat juga, baik dalam pelajaran sekolah ataupun nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk US dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang mungkin legendnya geografi Indonesia gitu ya. Beliau adalah dosen geografi di OGM. Prof. Bintarto mengatakan bahwa geografi itu adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Wah, panjang banget nih. Karena Prof. Bintarto ini juga sangat expert juga dan melengkapi beberapa definisi sebelumnya, di mana kita bisa lihat kalau misalkan definisi geografi menurut Prof. Bintarto itu adalah beliau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan ini menerangkan sifat bumi. Dia juga menganalisis gejala alam dan penduduk, terus juga mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari kehidupan itu sendiri dan fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya ya, di awal mungkin ya, kayak sebenarnya geografi itu belajar bumi doang nggak sih, Kak? Jawabannya bener sih, mempelajari bumi, tapi nggak doang gitu. Karena di bumi sendiri kan nggak cuman manusia doang yang hidup, ataupun nggak cuma lingkungan doang nih yang kita perhatiin. Tapi kita mempelajari dua variabel ini antara manusia dan lingkungan sehingga nantinya bisa bermanfaat juga nih bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan mungkin teman-teman di sini ngiranya kayak geografi paling cuma belajar lempeng, belajar em, tsunami gitu. Tapi ternyata enggak guys, kita juga belajar manusia dari kependudukan, terus belajar budaya dan lain sebagainya, dan pasti geografi itu kaya banget. Dan bahkan ada yang bilang, salah satu ahli yang bilang bahwa geografi adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan atau sains. Jadi sangat kaya dan kita perlu bersyukur karena kita sore hari ini mempelajari mengenai ibu dari seluruh ilmu pengetahuan gitu guys. Oh iya guys, BTW, kalau misalkan aku kecepatan, bilang aja ya, ataupun kalau ada yang mau diulang, boleh langsung on mic aja, ataupun lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya guys. Nah, selanjutnya, pasti yang kita pengen tahu adalah sebenarnya objek geografi ini apa aja sih Kak, gitu ya. Nah, yang perlu diketahui sama sober-sober sekalian bahwa objek geografi ini ada 2 jenis. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Mungkin aku bahas dulu nih objek materialnya, mungkin lebih gampang gitu ya. Objek material itu adalah objek yang berhubungan dengan substansi di dalam geografi sendiri. Jadi itu istilahnya kayak konteks geografi itu apa aja sih gitu. Nah, objek material ini merupakan fenomena yang terjadi di permukaan bumi atau yang biasa disebut sebagai geosfer. Geo artinya bumi dan spheira atau sfer yang artinya lapisan. Jadi geosfer itu bermaksud kepada lapisan yang ada di muka bumi. Nah, sebenarnya lapisan ini bukan bermaksud lapisan yang bertumpuk-tumpuk doang ya guys, tapi maksudnya sebuah komponen ataupun lingkup gitu. Nah, terus pasti bertanya-tanya kan, gimana sih ataupun apa sih gitu ya geosfer itu, geosfer atau objek material geografi itu apa aja sih gitu. Nah, biar lebih gampang, kita bisa nyingkatin jadi lahap. Bukan Abu Lahab ya guys, ini mumpung edisi Ramadan ya, jadi kita pakai singkatan yang berbau dengan Ramadan gitu. Namanya lahap.
Lahap itu singkatan. Jadi L yang pertama itu ada litosfer. Nah, mungkin teman-teman di sini nanya litosfer itu apa, Kak? Gitu. Litos itu artinya batuan, sedangkan itu artinya lapisan. Jadi maksudnya lapisan batuan. Nah, di litosfer ini sendiri kita bakal belajar banyak mengenai batuan di permukaan bumi ataupun kenampakannya kayak gunung, terus patahan, lipatan dan lain sebagainya. Ya mungkin kalian kalau bisa lihat Gunung Fuji di Jepang gitu ya ataupun Gunung Everest itu kan kayak estetik banget dan instagramable banget gitu ya. Dan semoga kita semua bisa ke sana. Amin. Nah, juga jadi litosfer itu menggambarkan permukaan bumi yang berbentuk batuan. Itu L yang pertama. Terus yang kedua yaitu A. A yang pertama bisa atmosfer. Jadi atmosfer ini maksudnya adalah lapisan udara yang ada di atas permukaan bumi. Nah, pastikan kalau misalkan kita lihat ke atas gitu ya, itu kayak tinggi banget langitnya dan itu pasti ada udara gitu yang menempati ruang itu. Nah, atmosfer sendiri kita bakal belajar banyak nih mengenai lapisan-lapisannya, baik yang bagaimana cara kita bernapas dan lain sebagainya, bagaimana kita mengkaji cuaca dan lain sebagainya yang pasti bermanfaat banget dalam kehidupan manusia. Salah satunya itu kayak kalau misalkan kita lagi terbang naik pesawat, itu kan kadang-kadang ada turbulensi ya. Nah, itu kita belajar juga guys di Geo. Jadi kayak pasti seru banget sih, aku pikir kalian pasti suka deh. Terus yang H itu ada hidrosfer. Hidro itu air dan sfer itu lapisan. Jadi lapisan air kita belajar penampakan air di muka bumi. Itu tuh maksudnya kayak contohnya danau, laut, sungai. Nah, itu kenapa sih penting gitu ya belajar air gitu? Ya pastinya karena air ini adalah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Yang mana kita minum, makan, mandi, mencuci gitu ya. Ataupun menghasilkan energi juga bisa dari air. Jadi ini tuh sangat penting juga bagi kehidupan manusia. Habis itu A lagi itu antroposfer. Nah, antroposfer ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya fenomena geosfer yang bersifat sosial. Jadi dia antrop itu artinya manusia dan sfera balik lagi tadi artinya lapisan. Jadi lapisan yang menggambarkan kehidupan manusia baik secara interaksi dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita belajar bumi, tapi jangan lupa manusia juga tinggal di bumi gitu. Jadi kita juga belajar interaksi antara manusia di muka bumi. Dan selanjutnya itu ada B atau biosfer. Jadi ini lapisan tentang makhluk hidup. Pastinya kayak kita belajar nanti hutan, eh, hutan tropis ataupun gurun dan lain sebagainya dan makhluk hidup semuanya di permukaan bumi. Gitu guys. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau sekiranya sudah cukup guys. Oke, kayaknya udah cukup semua ya. Aku izin lanjut lagi. Kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa langsung potong aja. Atau kalau misalkan malu bisa lewat chat. Oke, aman. Mantap, mantap. Oke, nah ini yang kedua, eh, yaitu objek formal. Jadi objek formal geografi ini menitik beratkan kepada bagaimana cara kita memandang fenomena geosfer yang tadi, eh, yang kita bisa sebut dengan pendekatan geografi. Jadi istilahnya kayak cara kita memandang 5 fenomena geosfer tadi adalah dengan cara pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi sendiri ada 3, yaitu yang pertama spasial. Jadi pendekatan spasial atau pendekatan keruangan ya nama lainnya, itu adalah pendekatan yang menitik beratkan pandangan kita kepada fenomena geosfer berdasarkan pada suatu tempat atau ruang. Jadi pendekatan ini melihat suatu fenomena dari ruangnya meliputi lokasi, sebaran, dan interaksi variabel alami dalam ruang. Kalau misalkan lebih gampangnya mungkin untuk tips and trick ya ngerjain soal tentang pendekatan ini, spasial ini bisa disebut dia lebih menitik beratkan pada fenomena yang disebabkan oleh fenomena alam kayak hujan yang karena siklus air ataupun banjir yang disebabkan karena curah hujan yang deras dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu adalah ekologi, pendekatan ekologi atau kelingkungan ya. Tadi spasial keruangan, ekologi kelingkungan. Jadi pendekatan ekologi atau pendekatan kelingkungan yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena geografi
dengan menerapkan konsep ekologi. Nah, konsep ekologi ini maksudnya adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, di mana manusia mendapatkan posisi sebagai aktor utama. Jadi, melalui pendekatan ini tuh dibilang kalau misalkan manusia ini loh yang memengaruhi alam, dan manusia ini yang membentuk fenomena-fenomena tersebut. Jadi kita sebagai aktor utama, kita bisa memandangnya lewat pendekatan ekologi ataupun kelingkungan, yang mana intinya dia ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, selanjutnya itu pendekatan kompleks wilayah. Jadi pendekatan kompleks wilayah ini adalah pendekatan yang memadukan pendekatan ekologi dengan keruangan. Jadi dua pendekatan ini digabungkan dan dinyatakan bahwa satu wilayah memiliki pengaruh terhadap wilayah lainnya. Nah, ini nih sering banget nggak sih kalau misalkan kalian nonton TV gitu ya, ada berita kalau misalkan hujan di Bogor itu bikin Jakarta banjir gitu. Nah, berarti kan di sini kita bisa nemu ya kalau misalkan ada keterkaitan antara Bogor dengan Jakarta. Nah, keterkaitan antara wilayah ini yang kita sebut sebagai pendekatan kompleks wilayah, di mana satu wilayah memengaruhi wilayah yang lainnya. Jadi kalau misalkan aku boleh rangkum lagi, ada 3 objek formal, yaitu pendekatan spasial atau pendekatan keruangan, yang kedua adalah pendekatan ekologi ataupun kelingkungan, dan yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, pasti teman-teman di sini penasaran kayak sebenarnya apa aja sih Kak cabang ilmu geografi? Kayaknya tadi di geosfer itu banyak banget ya jenis-jenisnya, ada lahap gitu ya. Jujur banyak banget guys cabang ilmu ini, aku cuma bisa nyantumin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja, karena kalau misalkan aku nyantumin semuanya kayak nggak bakal habis kayak sampai lebaran tahun depan, lebaran tahun depan, lebaran Idul Adha gitu ya, kayak nggak selesai juga gitu. Mungkin aku bakal bahas yang beberapa aja yang menurutku perlu dipahami. Untuk yang pertama ada geomorfologi. eh, Ingat aja ada geo dan morfologi. Jadi morfologi itu adalah bentukan dan geo adalah permukaan bumi. Jadi bagaimana cara kita belajar mengenai bentuk permukaan bumi, bagaimana gunung itu terbentuk, bagaimana patahan itu terjadi, bagaimana gempa itu bisa disebabkan dan lain sebagainya. Jadi kita nanti bisa lihat nih, oh ini bentukan bumi ini kayak gunungnya kok kerucut ya kalau di Indonesia gitu, atau mungkin kok bentuknya perisai ya di Hawaii gitu. Nah, itu kita bisa analisis lagi melalui cabang ilmu geomorfologi. Terus yang kedua ada pedologi, yang maksudnya ini adalah ilmu mengenai tanah. Jadi mungkin nanti kita bakal bahas tentang nutrisi tanah, gimana sih nutrisi-nutrisi yang baik buat tanah dan lain sebagainya, yang bermanfaat bagi petani untuk menanam padi ataupun sayur-sayuran gitu. Dan yang ketiga, meteorologi. Ini mungkin kalian sering dengar kayak BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi sebenarnya meteorologi itu apa sih gitu ya? Meteorologi itu adalah ilmu mengenai iklim. Maaf, salah. Meteorologi adalah ilmu mengenai cuaca. Sedangkan klimatologi itu adalah ilmu mengenai iklim. Mungkin nanti di next pertemuan kita bakal bahas bedanya cuaca sama iklim apa. Tapi yang pengen aku highlight di sini, meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai cuaca. Jadi kayak hari ini bakal hujan gak ya gitu. Itu tuh ramalan cuaca tuh bukan ramalan abal-abal guys. Maksudnya ramalan cuaca tuh prediksi hujan yang berdasarkan ilmu sains. Jadi kayak ini pergerakan awan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita bisa memperkirakan dan memprediksi kira-kira hujan di sini apakah akan terjadi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada maaf, itu yang paling kanan salah, harusnya biogeografi. Mungkin aku bisa chat di kolom ini juga ya. Biogeografi. Nah, jadi biogeografi itu maksudnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai persebaran hewan di seluruh dunia. Misalkan kayak jerapah tuh adanya di mana aja sih gitu. Ataupun gajah Asia tuh ada di mana aja. Ataupun mungkin yang lagi viral nih, kapibara nih, Mas Bro. Mas Bro ini sebenarnya ada di mana sih gitu. Kok kayaknya di Indonesia di depan pekarangan rumah kok kita cuma nemunya ayam atau enggak nemunya bebek. Kok nggak ada kapibara ya di Indonesia. Nah, ini kita bisa bahas di biogeografi gitu. Terus yang paling kiri itu ada kartografi.
Jadi kartografi itu, karto itu artinya peta, dan grafi itu adalah tulisan ya. Maksudnya adalah ilmu yang mempelajari mengenai peta. Jadi bagaimana cara kita memandang peta, bagaimana cara kita membuat peta, dan menginterpretasi peta itu sendiri. Selanjutnya ada demografi. Demografi ini kita belajar kependudukan, kita belajar diri kita sendiri. Jadi bagaimana sih kita misalkan dalam suatu negara itu ada berapa manusianya, dan kira-kira kita hitung nih angka seks rasionya bagaimana dan lain sebagainya, dan mungkin nanti bisa aku jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, dan yang terakhir ada indraja. Indraja ini singkatan dari penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh ini adalah bagaimana cara kita melihat satu hal dari istilahnya dari jauh gitu ya, dari alat yang jauh dan nggak langsung nempel muka tanah. Nah, salah satunya mungkin yang kalian tahu itu ada satelit. Jadi kita memandang sesuatu dari jauh, kita memandang kalau ini tuh ada apa nih? Oh, ada badan air misalkan, tapi di tengahnya ini ada warnanya coklat. Kok gitu ya? Nah, ini kita bisa menganalisis sesuatu dari peta, dan ini bisa dibilang kayak jiwanya anak geo banget gitu loh. Di peta dan bagian citra satelit ini. Dan nanti mungkin bakal dibahas di hari Kamis atau Jumat dengan tutor yang lainnya tentang pemetaan, dan mungkin kalian nanti bisa join lagi dan lebih kalau pengen nanya-nanya boleh banget. Oke, aku izin lanjut ya. Nah, ini jujur emang banyak banget guys. Konsep geografi itu ada 10. Cuman aku berusaha buat, dulu aku kelas 10 berusaha banget buat ngapalin ini konsep geografi gimana caranya sampai lengket banget gitu di kepala. Nah, kebetulan karena dulu hobi aku itu bikin singkatan, jadi aku nyoba deh bikin singkatan dari konsep geografi ini. Nah, kebetulan alhamdulillahnya dari kelas 10, 11, 12 sampai sekarang kuliah, aku masih ingat singkatan ini dengan lengkap gitu ya. Karena aku sendiri bikin singkatan ini sendiri dan gampang dihafal gitu. Nah, karena ada 10, aku bagi dua jadi 5 dan 5. Untuk yang pertama, kita bisa singkatin jadi LJK di keke. LJK ya tahu kan LJK di keke. Ya anggap aja lah keke tuh nama temen gitu ya, nama orang. LJK di keke. Nah, LJK di keke ini apa sih Kak gitu. Nah, L yang pertama adalah lokasi. Pasti kita nggak asing kan sama yang namanya lokasi. Baik sekarang eh, lokasi di mana bro gitu, atau enggak nanti titik temu di mana bro gitu kan. Nah, biasanya lokasi ini menggambarkan kedudukan suatu tempat. Jadi misalkan aku lokasinya di Jatinangor, terus Danira 48 Aita Kata ada di Jakarta misalkan. Nah, itu yang disebut dengan lokasi. Nah, tapi yang perlu kita highlight juga, lokasi ini ada dua jenis. Yang pertama lokasi absolut ataupun yang pasti, dan lokasi yang relatif atau yang nggak pasti. Nah, maksudnya lokasi nggak pasti ini gimana sih Kak? Kok kayak dia aja Kak nggak pasti? Aduh, berat nih pembicaraan sore hari ini. Nah, kalau misalkan lokasi absolut sendiri itu lokasi pasti, itu ada ketentuannya guys. Jadi bisa dengan lokasi astronomis. Misalkan Indonesia terletak di lintang 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kan nggak bakal berubah ya. Dia ada patokan pasti. Sedangkan lokasi relatif itu kayak aku, kosanku di antara kosannya Lukmanda Ginting dan kosannya Dinda. Nah, kan itu kan nggak relatif ya. Itu nggak pasti. Karena bisa aja besok Lukman bisa pindah, ataupun Dinda yang pindah, ataupun aku yang pindah. Jadi itu nggak pasti. Jadi itu bersifat relatif. Oke, selanjutnya ada J, jarak. Jarak itu adalah ukuran jauh dekatnya dua atau lebih titik pada suatu tempat. Jadi ya, misalkan jarak dari Jatinangor ke Jakarta itu 150 km gitu. Ataupun jarak aku dan dia tidak bisa terdefinisikan. Karena kita tidak ada keterkaitan perasaan. Waduh, mohon maaf ya. Emang rada ini ya, rada nyesek gitu ya. Emang Jonas, jomblo minus gitu. Nah, jarak sendiri juga ada dua nih guys. Yang pertama jarak absolut atau jarak tetap. Kayak tadi, jarak dari Jakarta ke Jatinangor 150 km misalkan. Dan ada jarak relatif juga. Jarak relatif itu biasanya dikaitkan dengan waktu. Misalkan jarak tempuh
waktu tempuh dari Jakarta dan Bandung, Jakarta ke Bandung itu sekitar 30 menit naik kereta cepat. Tapi sedangkan Jakarta-Bandung dengan jarak yang sama, waktu tempuhnya bisa nyampe 3 jam menggunakan mobil pribadi. Jadi itu relatif jaraknya. Kayak biasanya kalau kita nyebut kayak eh, ini jaraknya jauh, jaraknya deket gitu. Jauh dan deket tuh apa gitu kan? Nggak jelas kan? Itu relatif gitu. Dan yang ketiga itu KLJ, keterjangkauan. Jadi keterjangkauan itu maksudnya gimana sih kita untuk mencapai suatu tempat. Misalkan aku pengen ke mana ya? Aku pengen ke Gedung Sate misalkan. Nah, kebetulan dari Jatinangor tuh ada jalur bus dari Unpad Jatinangor ke Unpad di Pati Ukur di Bandung. Nah, itu ngelewatin Gedung Sate. Nah, keterjangkauannya sebenarnya terjangkau sih, Kak, dari Jatinangor ke Bandung. Cuman mungkin cuman satu doang nih pilihan transportasinya gitu. Ataupun eh, kita pengen menjangkau apa nih? Kita pengen ke Jakarta, pilihan transportasi itu ada apa aja sih, dan apakah terjangkau gitu ya, apakah transportasinya bagus, apakah jalannya memadai dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yang keempat itu ada di ataupun diferensiasi area. Maksudnya diferensiasi area itu apa ya, Kak? Jadi diferensiasi area itu adalah konsep di mana satu wilayah pastinya punya perbedaan dengan wilayah lainnya yang punya kekhasan. Misalkan antara Bandung gitu ya sama Jogja, UGM gitu. Misalkan kalau di Bandung tuh adem, adem karena dingin ya, dia di dataran tinggi, jadi ada potensi nanam sayuran atau buah-buahan segar gitu. Sedangkan kalau di Jogja mungkin suhunya lebih panas, jadi lebih dimanfaatkan untuk pertanian, palawija dan lain sebagainya. Itu kan perbedaan daerah ya, karena aspek lingkungan. Selanjutnya ada keterkaitan keruangan. Nah, keterkaitan keruangan itu maksudnya yang kayak tadi itu ada keterkaitan wilayah ya, ataupun keterkaitan keruangan. Itu suatu wilayah pastinya memengaruhi wilayah yang lain. Dan itu tadi udah aku jelasin ya guys, kayak keterkaitan keruangan, suatu wilayah mempengaruhi wilayah yang lain. Nah, selanjutnya adalah morfologi. Tadi balik lagi sih, morfologi itu adalah bentukan permukaan bumi. Jadi, bagaimana sih cara kita melihat kayak di geografi ini ada banyak bentuk permukaan bumi gitu, ada gunung dan lain sebagainya, dan itu juga jadi salah satu konsep dalam geografi. Nah, selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi itu adalah pengelompokan suatu aktivitas manusia. Nah, ini nih bisa banget kita lihat di misalkan ada pabrik baru nih. Aku ambil contoh Cikarang deh. Temanku ada yang tinggal di Cikarang. Dia karena di Cikarang itu kan kawasan industri ya. Jadi industrinya mulai menjamur dan pada akhirnya karena kebutuhan sumber daya manusia, akhirnya dibuatlah pemukiman-pemukiman di sekitar industri tersebut gitu ya. Yang mana itu adalah sebuah bentuk pengelompokan aktivitas manusia, yaitu perumahan. Ataupun zaman dulu karena air susah, nggak ada pipa dan lain sebagainya, jadi orang-orang tuh cenderung buat mengerubungi sumber mata air gitu. Jadi adalah pengelompokan aktivitas manusia dalam rangka untuk eh, mencari sumber kehidupan yaitu air. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai. Nah, nilai sendiri adalah konsep yang menggambarkan bahwa suatu wilayah itu mempunyai nilai tertentu. Misalkan, karena aku tinggal di Jatinangor, dan for your information guys, di Jatinangor itu ada 4 kampus ataupun perguruan tinggi. Kalau aku boleh sebutin ya, ada Unpad, ITB Jatinangor, IKOPIN, dan IPDN. IPDN itu kedinasan ya. Jadi nilai guna dari kawasan Jatinangor itu adalah sebagai kawasan pendidikan gitu. Ataupun misalkan kita bisa lihat di Jakarta nilai kegunaan itu sebagai apa ya? Banyak nilai kegunaan di Jakarta itu, yang pertama sebagai pusat ekonomi, yang kedua pusat pemerintahan yang bentar lagi bakal dipindah ke Kalimantan Timur di Pasir. Tapi kalau sekarang berarti nilai gunanya masih double antara nilai ekonomi dan nilai pusat ekonomi Indonesia dan nilai guna sebagai pusat pemerintahan. Dan selanjutnya itu ada interaksi dan interdependensi. Jadi pastinya satu wilayah itu mempunyai kaitan kepada wilayah yang lainnya. Misalkan kayak
di desa tuh kan ngasilin padi ya, ataupun ngasilin buah dan sayuran, tapi bukan tapi, selanjutnya buah dan sayuran itu dibawa ke kota, habis itu diproduksi jadi makanan yang enak, jadi makanan cepat saji, ataupun jadi makanan kemasan, habis itu dari produksi di kota didistribusikan lagi ke desa untuk dijual di warung-warung. Nah, itu kan sebagai sebuah bentuk interaksi antar wilayah. Selanjutnya, interdependensi. Interdependensi itu maksudnya ketergantungan suatu wilayah dengan wilayah lain. Apakah kota ini sebenarnya kota A tergantung sama hasil padi dari desa B kah atau sebaliknya? Jadi kayak wilayah tertentu pastinya saling tergantung dengan wilayah yang lainnya. Dan yang terakhir adalah pola. Jadi maksudnya dari pola ini adalah bagaimana cara kita melihat suatu hal yang berulang gitu ya. Oh iya, ini salah kayaknya tulisannya. Pola ini adalah bagaimana suatu hal itu berulang. Misalkan kayak pola sungai. Pola sungai itu ada apa sih Kak? Mungkin nanti di bagian hidrologi kita bakal jelasin lagi ya. Dan mungkin pola jalan. Jalan itu ada yang lurus, ada yang memencar, ada yang berbelok-belok dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada 5 konsep baru. 5 konsep baru ini bisa kita aku singkat dengan Giloni Interpol gitu ya. G itu untuk morfologi, lo ini untuk aglomerasi, ni-nya untuk nilai, internya itu untuk interaksi dan interdependensi, dan pol itu pola. Jadi kalau misalkan aku boleh ulang, 5 yang pertama itu kita singkat sebagai LJK di keke. Bayangin aja LJK kita ada di keke gitu ya. LJK di keke sama Giloni Interpol gitu. Udah lebih gampang aja guys hafalinnya. Dan alhamdulillah buat aku terbukti sih guys, sampai sekarang aku masih hafal singkatan ini dan lebih enak juga buat ngafalin, dan jadi lebih gampang juga nih buat recall materi. Nah, mungkin ini kita masuk penghujung yaitu prinsip geografi. Jadi gak cuman kita doang yang harus punya prinsip, tapi geografi juga punya prinsip. Nah, lagi-lagi ini buat mempermudah juga, kita bakal ngafalin ininya dulu deh guys, singkatannya. Singkatannya itu kalau boleh aku tulis. Nah, Coin Daddy. Nah, Coin Daddy itu apa sih Kak? Coin Daddy itu adalah yang pertama korologi, yang kedua adalah interrelasi, selanjutnya adalah deskripsi, dan di terakhir adalah distribusi. Jadi gampangnya ingat aja Coin Daddy gitu. Nah, kalau mungkin kita dari ko dulu deh, walaupun sebenarnya ko ini letaknya di akhir gitu ya. Mungkin nanti bisa diinformasikan kembali ya untuk record Zoom-nya. Nanti tunggu, stay tune aja ya di Telegram. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas tentang korologi. Jadi korologi ini adalah prinsip yang mendasari kajian geografi modern, di mana ketiga prinsip yang ada yaitu interrelasi, deskripsi, dan distribusi digabungkan menjadi satu. Nah, kalau misalkan aku tampilin di sini, kenapa gambarnya digabung menjadi satu? Maksudku di sini adalah kita dalam memahami prinsip korologi dalam geografi, semua prinsip-prinsip yang lain digabungkan jadi satu. Istilahnya kayak 3 in 1 lah ya. 3 in 1, kok ini yang paling lengkap banget gitu ya, sampai semua hal tuh ada gitu. Nah, gimana caranya kita paham korologi ini sendiri? Pasti kan kita harus belajar prinsip yang lain ya. Oke, langsung aja aku geser ke prinsip interrelasi. Jadi untuk prinsip interrelasi ini, maksudnya itu adalah prinsip sebab akibat. Jadi misalkan ya, Pulau Jawa itu diberi kekayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa akan tanah yang subur. Nah, kenapa gitu Pulau Jawa diberikan tanah yang subur? Karena hal ini tuh disebabkan karena Pulau Jawa ini berada di sirkum Mediterania, sehingga banyak terdapat gunung api yang memuntahkan material vulkanik yang kemudian akan menyuburkan tanah. Di sini udah jelas ya, kayak sebabnya itu adalah ada di Pulau Jawa di sirkum Mediterania. Akibatnya itu adalah banyak gunung api, kemudian akibat selanjutnya adalah banyak memuntahkan material vulkanik, dan kemudian adalah tanahnya jadi subur dan kemudian bisa ditanami. Nah, kalau misalkan kalian penasaran, di sini tuh ada pergerakan lempeng
kita tuh ada di sini guys. Kelihatan nggak kursor aku? Kelihatan ya harusnya. Di yang bergerak 70 mm per tahun ke arah utara. Jadi ini lempeng Indo-Australia menabrak lempeng Eurasia. Nah, nanti mungkin di bagian tektonik ataupun di bagian litosfer kita bakal bahas lebih lanjut ya guys. Mungkin kalau yang pengen penasaran bisa dicek aja, selalu dicek Instagram Bersinar Project-nya biar lebih tahu nih untuk jadwalnya ada apa aja dan mungkin nanti untuk litosfer, hidrosfer dan lain sebagainya, dan kalau bisa semua topiknya kalian ikutin guys, jadi biar lebih paham lagi. Selanjutnya yang kedua terakhir ini ada deskripsi. Jadi deskripsi ini bermaksud kepada informasi-informasi yang akan dijabarkan itu bersifat deskriptif melalui narasi, peta, grafik, tabel, dan instrumen lainnya. Jadi misalkan ini ada peta mengenai total bencana alam di Indonesia dari 1 Januari ke 30 Juni 2022. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan banjir ini paling banyak terjadi di Indonesia dengan jumlah total kasus sekian ataupun X gitu ya. Selanjutnya ada cuaca ekstrim menempati posisi kedua, tanah longsor posisi ketiga, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu jadi posisi keempat dan seterusnya. Jadi kita kayak bisa menggambarkan fenomena secara deskriptif. Jadi kalau misalkan narasi kayak dalam kurun waktu Januari, Februari, 6 bulan, dalam kurun waktu 6 bulan, Indonesia mengalami hampir 2000 total bencana alam yang mayoritas disebabkan oleh banjir, kemudian disusul oleh cuaca ekstrim, kemudian tanah longsor, kemudian kebakaran hutan lahan, gempa, gelombang pasang, kekeringan, dan erupsi gunung api. Itu guys, jadi kayak deskripsi biasa aja gitu kalimat. Kemudian ada distribusi, jadi distribusi ini maksudnya adalah persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena sosial ataupun fenomena alam. Contohnya tuh kayak persebaran titik panas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ini kan pasti kalian bisa lihat nih, ini ada persebarannya di mana aja. Bisa lewat peta ataupun bisa lewat narasi juga guys. Misalkan dibilang di narasinya gini, banjir banyak terjadi di Indonesia. Mulai dari wilayah Sumatera, di mana banjir banyak terjadi di pesisir timur, yaitu di Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, dan Aceh, misalkan gitu. Itu kan berarti kan ada persebaran, ada di mana aja sih lokasi-lokasinya. Nah, itu bisa disebut sebagai distribusi. Jadi kalau misalkan aku boleh ulang, prinsip dalam geografi itu adalah coin daddy. Coin daddy itu adalah korologi, interrelasi, deskripsi, dan distribusi. Gitu guys. Nah, oke, ini ada pertanyaan. Tapi sebelum ada pertanyaan, mungkin kalian ada, teman-teman sobat sekalian, ada yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi. Mungkin ada yang, Kak, aku masih kurang jelas nih Kak di bagian ini, atau Kak, tadi kecepatan ngajarnya di bagian ini. Boleh banget guys, bisa langsung aja melalui chat, atau langsung Aku on mau mic nanya, kalian. Kak. Ya, boleh banget. Ya, Ray Tulus. Ya, boleh banget kok. Hati-hati di jalan ya. Aku masih kurang paham sama bedanya interaksi interpredensi sama keterkaitan ruangan itu. Oke. Oke. Bentar ya. Oke, mungkin kita dari keterkaitan ruangan. Oh, enggak, Ring. Dari interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi. Jadi, sifatnya untuk interaksi dan interdependensi ini sifatnya dua arah gitu loh. Antara satu elemen dengan elemen yang lain itu sifatnya dua arah. Jadi misalkan desa A memengaruhi kota B. Kemudian kota B mempengaruhi desa A, dan sebaliknya berputar terus. Kayak misalkan contohnya ya, Jatinangor itu berinteraksi dengan kota Bandung. Nah, Jatinangor sendiri itu menghasilkan produk berupa buah-buahan segar
yang kemudian dibawa ke kota Bandung yang selanjutnya diproduksi menjadi makanan kemasan. Selanjutnya, makanan kemasan itu yang udah jadi didistribusikan ke seluruh wilayah yang salah satunya adalah Jatinangor. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa interaksi itu sifatnya dua arah, antara Jatinangor ke Bandung dengan Bandung ke Jatinangor. Gitu. Sampai sini paham nggak untuk interaksi dan interdependensi? Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Oh ya, sabar ya. Aku belum satu lagi. Jadi itu interaksi dan interdependensi. Nah, kalau yang keterkaitan ke ruangan, setiap ruang punya keterkaitannya. Jadi kayak ada hubungannya, tapi lebih bersifat bukan dua arah. Misalkan Bogor itu lagi dilanda hujan deras. Nah, Bogor kan di hulu ya, di atas gitu. Air turun ke bawah. Nah, Jakarta banjir. Udah, that's it gitu. Jadi kayak Bogor memengaruhi Jakarta. Tapi kan nggak mungkin airnya balik lagi ke Bogor kan. Jadi kayak Bogor memengaruhi Jakarta, udah itu ruangnya saling memiliki keterkaitan tapi tidak memiliki interaksi. Kalau misalkan boleh aku ulang, keterkaitan keruangan itu bermakna bahwa satu ruang berpengaruh terhadap ruang yang lainnya. Tapi kalau interaksi dan interdependensi itu bisa dibilang lebih dalam lagi, lebih advance lagi karena sifatnya itu adalah dua arah. Jadi antara kota A dengan kota B itu dua-duanya saling memengaruhi. Dan biasanya kalau bisa dibilang interaksi dan interdependensi ini mengkhususkan kepada kehidupan manusia, kayak perdagangan ataupun sifatnya ya ekonomi lah ya. Karena biasanya interaksi dan interdependensi hubungan timbal balik, jadi dua-duanya harus saling memberikan interaksi, itu biasanya dilakukan oleh manusia gitu sebagai aktor utama. Gimana? Raya Tulus, apakah udah terjawab? Iya, Kak. Sudah, Kak. Makasih ya, Oke, Kak. siap, terima kasih. Kalau dari yang lain ada yang mau ditanyakan nggak ya? Sebelum bertanya itu dilarang, guys. Boleh banget nih buat nanya. Aku mau ngecek-ngecek deh namanya nih, kayak lucu-lucu deh. Wah, Misha Gomez. Mantap-mantap. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak, guys? Kalau misalkan udah nggak ada yang mau ditanyain lagi, berarti waktunya aku buat nanya ke kalian nih. Nah, jadi modelan kita ini kan udah masuk sesi pertanyaan ya. Nanti kalau aku hitung 1, 2, dan 3, kalian langsung chat di bawah. Kira-kira jawabannya apa gitu. Gimana guys? Are you ready? Harusnya udah ready ya. Langsung aja nih. Ready, Kak. Nah, gitu dong. Semangat dong, semangat. Bentar lagi buka puasa nih. Aduh, nggak. Siap. Semoga kita bisa makin sukses ya guys, sesuai dengan apa yang kita namakan sekarang. Ada yang tulus, lucu banget ya. Hati-hati di jalan, 17. Aduh, jadi ingat masa-masa SMA. Oke, lanjut aja ya. Fenomena pandemi penyakit COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020 dapat dikaji dengan menggunakan prinsip yang pertama, deskripsi, satu, yang dua, distribusi, yang ketiga, interrelasi, dan yang keempat, korologi. Dengan opsi A, 1, 2, dan 3 benar, B, 1 dan 3 benar, C, 2 dan 4 benar, D, 4 benar, dan yang E, semua benar. Aku hitung ya, 1, 2, 3, boleh langsung dicat di bawah. Di tap-tap layarnya, udah kayak live TikTok aja. Lagi, oke bisa langsung dipencet aja etalase nomor 4. Langsung dicat aja guys yang mau jawab. Kayaknya Kak, tuh, Misha Gomez dan Raya Tulus nih gercep banget ya.
Kayaknya udah cocok banget nih, bentar lagi. Kayaknya besok langsung konser aja ya. Mau di GBK atau di ASBSD. Oke. CK. Wah, beda sendiri nih emang. Kita harus berani beda ya. Jangan takut salah, karena kita di sini semua belajar dan berdiskusi. Mau jawabannya E, kek, mau jawabannya C, mau jawabannya ternyata nggak ada yang benar. Boleh banget. CK menurut aku oke. Berarti kita bisa bilang kalau di sini ada dua supporter C dan supporter E. Nah, mari kita lihat sebenarnya jawabannya ini apa sih gitu. Ya, jawabannya adalah E, semua benar. Nah, pasti bertanya-tanya nih, kamu nanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kenapa jawabannya E? Nah, kenapa jawabannya E? Jadi, fenomena COVID-19 ini sendiri, kita dapat mengaitkannya dengan berbagai prinsip dalam geografi. Yang pertama, fenomena ini dapat dijabarkan secara deskriptif melalui narasi, grafik pertumbuhan COVID, ataupun pasien COVID, ataupun data pada tabel. Misalkan ini kita bisa ngeliat nih, ini pada tahun 2021, grafiknya seperti ini. Untuk jumlah penduduk yang terkena seperti ini. Oh, ini deskripsi. Gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah selain itu persebaran penyakit COVID-19 di berbagai negara di dunia dapat dimasukkan ke dalam prinsip distribusi. Jadi kayak misalkan kita bisa lihat nih di peta ini provinsi mana aja sih yang paling banyak COVID-nya gitu ya. Ini kayak kita dulu tuh sering banget gitu dengar ini dan mungkin sampai bosan gitu ya. Selanjutnya, prinsip interrelasi dapat berbentuk sebab akibat, di mana antara kebiasaan masyarakat dalam gerakan hidup bersih dan sehat dengan banyaknya pasien COVID. Misalkan di Banten, di Provinsi Banten, gerakan hidup bersih dan sehatnya kurang, sehingga COVID-nya masih tinggi. Ataupun dari pemerintah sendiri belum ada kebijakan khusus, sehingga COVID-nya masih tinggi. Itu ada hubungan sebab akibatnya dan bisa dikaji. Selanjutnya adalah, semakin banyak orang yang mengikuti gaya hidup bersih dan sehat, maka akan semakin rendah pula risiko penularan COVID-nya. Dan ketiga prinsip tadi bisa digabungkan menjadi satu, yaitu korologi. Itu. Bisa dipahami, guys? Ini ada siapa nih yang benar tadi nih? Meisha Gomez bener. Raya Tulus juga bener. Wah, selamat ya guys. Mau dapat 2 juta rupiah dipotong pajak kah? Enggak dong ya. Aku nggak punya duit guys. Anak kosan maklum akhir bulan. Mungkin kita lanjut aja ya guys. Mengingat waktu ini bentar lagi maghrib. Nah, ini aku ambil dari soal SIMAK UI, bimbingan alumni UI. Nah, ini ada konsep pertanyaannya. Konsep yang mengkaji jenis kegiatan penduduk di dataran tinggi dan di dataran rendah adalah yang A, konsep ketergantungan, yang B, keterjangkauan, yang C, keterkaitan area, yang D, diferensiasi area, dan yang terakhir E, yaitu aglomerasi. Nah, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ayo, jawab. Langsung pencet etalasenya di bawah. Langsung. Keburu kehabisan, guys. Langsung aja pencet di bagian bawah. Jawabannya kira-kira menurut kalian bener nih apa ya? Wah, ini rame nih, D semua nih. Kayaknya keinget koin Dedi, D gitu. Oke. Kayaknya aku lihat semangat banget nih sore-sore hari ini. Langsung aja ya. Ya, bener jawabannya adalah diferensiasi area. Tepuk tangan buat kita semua, dok. Keren banget. Nah, jadi manusia ini pastinya harus beradaptasi dengan tempat tinggalnya, yang mana hal ini berhubungan dengan kebiasaan, tata kelakuan, mata pencarian, arsitektur, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan ini juga cenderung untuk menggunakan pakaian yang tebal, didominasi oleh petani kebun atau tumbuhan dataran tinggi lainnya. Kayak ini contohnya adalah teh ya. Kalau di uang 20.000 lama tuh ada yang gambar pahlawannya Otto Iskandar-Dinata. Terus rumahnya juga biasanya disesuaikan sama konturnya. Terus hal ini juga beda dengan masyarakat di dataran rendah dan pesisir yang cenderung didominasi oleh nelayan dan petani padi dataran rendah. Jadi kita dari dua hal ini kita bisa membedakan antara daerah satu dengan daerah lainnya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah perbedaan area atau diferensiasi area. Nah, mantap guys, keren. Nah, untuk makin mengasah
kemampuan kita. Ini aku punya quizzes, tapi bukan ini QR-nya, karena ternyata game code aku beda-beda. Jadi aku bakal ngadain jadi instructor paste gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung join ke join myquiz.com, enter game code-nya 043939. Aku tunggu ya guys. Kalau misalkan ada yang ada kendala ataupun yang lain sebagainya, bisa langsung kabarin aku aja, nggak apa-apa. Aku bakal tunggu sampai jam 5:18 deh, biar kita nggak terlalu lama juga nih selesainya. Oke, udah aku salin ya linknya. Bisa langsung masuk aja guys. Ini kita seru-seruan aja. Eh, nggak susah-susah banget kok. Ini cuman recall materi aja. Aku tunggu 2 menit lagi deh. Ini baru ada 3, 4. Sebagai penggemar Tulus, apakah saya akan memenangkan Ray Tulus? Kayak enggak dong, kan ini kan sistem ya. Tapi jujur aku juga suka banget Tulus guys, karena suaranya enak banget. Ayo, siapa lagi nih yang belum ya? Lukmanda Ginting. Oke, nanti jam 5:15, 5:15 dulu lewat ya. 5:19 atau 5:18 deh. Enggak deh, 5:11 aja. 5:19 aja. 5:19 aku langsung start ya. Biar kita lebih cepat juga. Dan kayaknya kita nggak sampai semuanya deh pertanyaannya selesai. Karena mengingat waktu bentar lagi maghrib. Dan kita juga harus beli takjil gitu ya. Yang sesuai dengan lagunya Tulus, hati-hati di jalan. Semoga nanti setelah kuis ini selesai, kita bisa beli takjil. Dan selalu hati-hati di jalan, guys. Kayaknya belum ada yang masuk lagi. Aku izin start ya. Oke, aku nunggu 5:19 aja deh, biar pas. Mungkin sambil mau baca-baca dulu untuk materi-materinya, recall-recall aja dikit gitu. Bisa banget, karena masih ada sisa 1 menit lagi. Oke, udah 5:19, aku izin mulai ya. Oke, aku izin start. Time's up. Siapa nih ya yang mimpin kucing Persia? Wah, kucing Persia, mantap nih. Oke, pertanyaan adalah geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks keruangan adalah definisi geografi yang disampaikan oleh. Nah, di sini ada pilihannya Eratosthenes, Prof. Bintarto, dan Igi. Nah, tadi yang udah aku bilang juga, kalau misalkan Igi ini menggambarkan bahwa geografi ini adalah berdasarkan sudut pandang lingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks keuangan. Mungkin nanti bisa di recall-recall lagi ya, siapa tahu ada lupa dan lain sebagainya. Tapi menurutku kalau definisi mungkin ya masih aman lah ya. Yang penting kita konsepnya udah paham. Tapi mungkin untuk kedepannya kita bisa mematahkan lagi di bagian definisi gitu.
Okay, next question. All done. Oke, wah keren nih. Sebelum times up udah all done aja. Kita lihat leaderboardnya di mana kucing Persia. Wah, Intan Wiranda naik, Meisha Gomez di posisi kedua. Saling salib menyalip, sangat ketat sekali. Oke, berikut ini yang merupakan objek fisik geografi, kecuali. Nah, tadi yang udah aku bilang, satu-satunya objek yang merupakan objek sosial dalam geografi itu adalah antroposfer. Karena antroposfer itu berbicara mengenai manusia, sedangkan litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer itu dia membicarakan mengenai lingkungan alam. Karena ini aku pertanyaannya kecuali, jadi yang benar adalah jawabannya antroposfer. Wah, makin ningkat nih yang benar. Ayo guys, semangat guys, dan bate kalau kata JKT48. Kata. Oke, aku izin next question lagi. Time's up. Oke, kita lihat nih leaderboardnya siapa yang leading. Wah, kucing Persia. Intan Wiranda mulai menyusul, Misha Gomez turun ke peringkat ketiga. Oke, kita bahas. Jadi banjir di DKI Jakarta ini disebabkan oleh pengundulan di wilayah Kabupaten Bogor yang menjadi hulu Sungai Ciliwung. Nah, kalimat ini sesuai dengan pendekatan geografi, yaitu jawabannya adalah kompleks wilayah. Kenapa kompleks wilayah, Kak? Karena di sini ada dua wilayah yang disebutkan, yaitu yang pertama adalah banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh pengundulan di wilayah Kabupaten Bogor. Maksudnya ada hubungan antara Kabupaten Bogor dengan DKI Jakarta gitu. Sedangkan kalau ke lingkungan itu kan dari manusia ya. Berarti nanti harusnya narasinya seperti ini. Banjir di DKI Jakarta disebabkan karena perilaku manusianya yang sering membuang sampah di sungai. Nah, itu masuk ke lingkungan. Jadi karena ada interaksi antara manusia dengan aspek lingkungannya. Mungkin gitu guys untuk penjabaran dari pertanyaan ini. Aku izin next question. Oke, time's up. Kita lihat nih siapa yang leading dalam leaderboard. Wah, kucing Persia nih OP banget ya. Oke, Misha Gomez balik lagi ke wilayah ke nomor 2. Nah, karena aku sebagai penggemar Makoto Shinkai, mungkin kalian udah nonton Suzume yang baru rilis di bioskop. Nah, kalau di sini tuh ada gambar awan. Ini awan cumulonimbus guys namanya. Yang mungkin kalian sering dengar dia jadi biang keroknya pesawat kalau turbulensi. Ciri-ciri cumulonimbus tuh awannya gede banget, terus dia tinggi, terus atasnya tuh datar. Nah, kenapa sih awannya datar gitu ya? Nah, ini bisa kalian cek nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas antropologi bahas manusia nggak mungkin karena di sini nggak ada manusianya nih. Yang kedua ada pedologi. Pedologi kan tanah, lah nggak ada tanahnya gitu kan. Selanjutnya ada meteorologi benar, dan yang terakhir ada biogeografi persebaran hewan udah jelas enggak karena nggak ada hewan ya di sini. Oke, next question.
Nah, time's up. Kita lihat lagi siapa yang bakal memimpin. Wah, kucing Persia. J naik, Misha Gomez tetap di peringkat kedua. Oke, kita bahas. Nah, di sini tuh udah jelas dibilang Kak Ahmad ini adalah mahasiswa yang tinggal di Jatinangor. For your information, Jatinangor itu adalah sebuah wilayah yang berada di lintang segini dan segini bujur timur. Wacana tersebut sesuai dengan konsep geografi, yaitu pastinya ini kan berarti ini bentuknya lokasi ya. Lokasi ada di mana, ya di Jatinangor. Terus kenapa nggak jawabannya lokasi relatif? Karena ini udah jelas bujur timur dan lintang selatan itu udah jelas lokasinya di mana. Jadi jawaban yang benar adalah lokasi absolut. Dan mungkin untuk yang ada satu partisipan yang jawab keterkaitan keruangan absolut, oh iya, mungkin untuk reminder aja. Jadi yang ada absolut dan relatifnya itu cuman lokasi dan jarak, guys. Untuk yang lain itu cuman kecohan doang. Oke. Ini pertanyaan keberapa ya? Pokoknya aku cuma nyiapin 7 doang pokoknya, guys. Time's up. Oke, kita lihat nih jawabannya. Oke. Wah, kayaknya banyak yang benar juga nih. Wah, keren, guys. Keren. Salut, salut, salut. Yang benar ada 4. Jadi benar banget jawabannya keterjangkauan karena di sini dibilang aku mau ke GBK nonton konser Blackpink. Nah, aku kan pengen ke Senayan lewat jalur transportasi. Nah, ini tuh korelasinya sama konsep apa ya? Nah, pastinya ini tuh kalau misalkan udah ngelihat peta koneksi, itu benar jawabannya keterjangkauan. Bagaimana kita bisa menjangkau suatu tempat dengan mudah ataupun melalui apa dengan apa. Kalau jarak lebih kayak dari Jakarta ke Bandung gitu. Kalau aku pengen ke Senayan, naik apa ya? Itu lebih ke keterjangkauan. Selanjutnya, next question. Kayak ini yang terakhir nih. Oke, time's up. Oke. Ya, benar jawabannya ada interrelasi. Kenapa interrelasi? Karena di sini dijelasin kalau misalkan gunung api Indonesia terbentuk akibat. Nah, oke. Keyword selanjutnya yang mungkin aku bisa spill, interrelasi itu ada kata akibat atau enggak disebabkan oleh gitu ya. Akibat gerakan konvergen lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api, banyak terjadi gempa, dan peristiwa tektonik lainnya. Gitu, guys. Oke, udah yang terakhir ternyata. Aku mau end kan kuisnya ya, guys. Kita lihat siapa nih, third-nya J, second-nya Misha Gomez, dan yang first-nya itu adalah kucing Persia. Oke, selamat guys yang udah jadi top tier pada pertemuan kali ini. Mungkin karena udah sore juga, aku izin stop sharing. Oke, baik. Bagaimana guys pertemuan pada sore hari ini? Karena kita juga perlu untuk dokumentasi, aku izin share screen lagi ke Canva-nya ya. Oke, sebentar. Oke guys, mungkin bisa langsung di on cam kan aja, biar langsung kelihatan. Kalau misalkan nggak on cam juga nggak apa-apa kok guys. Aku SS aja ya. 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Ulang ya, guys. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Oh iya, jangan keluar dulu ya, guys, karena kita mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang udah berpartisipasi aktif banget nih sama kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Danira 48 Aita Kata, Misha Gomez. Misha Gomez nih emang penyanyi internasional banget ya, sampai aduh aku terharu banget deh sampai dihadiri sama Misha Gomez gitu ya. Kemudian ada Intan Miranda, ada Josie, Eli Salju, dan teman-teman lainnya. Dan jangan lupa guys buat isi feedback sober di bagian tengah. Terus juga jangan lupa juga buat ikutin Telegram Bersinar. Dan yang pastinya dalam menyambut bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah ini, alangkah baiknya kita saling berbagi ya guys. Yaitu kita bisa traktir bersinar di sinar.me/traktirin bersinar. Jadi kalian wajib banget buat nge-scan 3 QR code ini. Kalau enggak aku marah. Enggak dong. Canda ya guys. Bisa banget langsung di scan aja. Untuk yang mungkin yang belum join Telegram Bersinar, bisa banget di scan terus join. Nanti kalian juga bisa aktif banget nanya di situ, ataupun kalian bisa ngobrol-ngobrol, ataupun kalau misalnya mau nanya ke aku mengenai geografi, bisa juga di situ kita buka diskusi ataupun open forum, ataupun kalau misalnya kalian bisa ataupun ngerasa malu gitu ya, sebenarnya sih yang malu ya, cuma kalau malu nggak apa-apa, chat aku aja di through DM Instagram atau enggak di Telegram juga bisa. Nah, yang kedua yang pastinya perlu banget itu feedback dari sober yang di tengah. Jadi ini untuk bahan evaluasi aku sendiri, karena pastinya aku adalah seorang manusia yang pasti ada salah, mungkin ada kurangnya dan lain sebagainya. Jadi aku minta banget nih feedback dari sober-sober sekalian supaya ngisi feedback yang udah aku cantumin QR-nya di tengah-tengah. Dan yang terakhir ada sinar.me/traktirin bersinar. Jadi buat kalian yang mungkin pengen berbagi dengan sesama, bisa banget untuk isi di sinar.me/traktirin bersinar, karena pastinya kita senang banget nih untuk menerima semua feedback, ataupun mau ditraktirin nih sama sober-sober sekalian, ataupun mungkin pengen diskusi lewat Telegram dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Aku ngucapin terima kasih banyak buat semuanya yang udah hadir sore ini, walaupun aus ya, aus, lapar gitu, tapi kalian masih semangat banget buat menghadiri pertemuan kita pada sore hari ini. Aku juga minta doanya ke teman-teman semuanya, semoga aku dilancarkan kehidupan kuliahnya dan lain sebagainya, dan teman-teman juga semoga dilancarkan dan tujuan-tujuannya semoga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin aku kalau misalkan sober udah nggak ada yang scan QR lagi, aku izin stop share dan aku izin tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan selamat berbuka bagi yang berpuasa. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama.